Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi untuk teman-teman semua yang sudah menonton video saya ini, nggih. Nah, hari ini saya mau nyepil-nyepil sebuah pusaka yang ada di sini semua, dari mulai uh, kiri sampai ke kanan ya. Nah, ini akan saya sepil semua dan saya jelaskan beserta dapur, tangguh, dan pamornya. Untuk yang pertama kali, ini untuk pusaka ini memiliki dapur Nogorojo Luk 13 dengan pamornya Wosuta, tangguhnya Kamardikan. Untuk pusaka ini sangat bagus sekali dan sudah termasuk sangat layak sekali untuk dikoleksi. Untuk maharnya sendiri, pusaka ini saya maharkan di angka 250.000 saja, belum termasuk ongkir. Ya, barangkali ada teman-teman yang berminat, monggo bisa lanjut via WA saya nggih, yang akan saya tulis di video saya. Nah, ini ya pusakanya ya. Ini pusaka dengan mahar di angka 250.000. Dan yang kedua, ini pusakanya. Dengan dapur Sempono Luk 9, pamornya Gubet, tangguhnya Kamardikan. Sudah nyandang juga nggih. Nah, ini pusakanya. Termasuk sangat bagus sekali, Kak ya. Dan sudah sangat layak sekali untuk dikoleksi. Untuk pusaka ini pun maharnya di angka 250.000, belum termasuk ongkir. Ya, barangkali ada yang berminat nggih. Monggo bisa lanjut via WA, kan gitu. Seandainya ada yang berminat, monggo. Nah, kalau yang ini jenis pusakanya ini tombak Nguku Bimo, karena agak melengkung ya. Nah, agak melengkung. Untuk pusaka ini memiliki tangguh yang masuk sepuh kuno. Untuk pamornya masih belum kelihatan karena kondisi yang belum saya jamas dan belum saya warangi nggih. Untuk maharnya di angka 750.000, belum termasuk ongkir. Barangkali berminat bisa lanjut via WA. Nah, sedangkan kalau ini tombak, warangkanya warangka seken. Ya, semua pusaka ini termasuk lokasian ya. Karena saya dapatnya itu dari desa Ngajum, Malang. Untuk pusakanya ya termasuk masih tangguh Kamardikan. Dengan maharnya di angka 500.000, belum termasuk ongkir. Ya, barangkali ada yang berminat, monggo bisa lanjut via WA. Untuk pusaka ini yang lebih dikenal dengan jenis Semar Genggong. Pamornya masuk ke lengan, tangguhnya juga sama era-era Kamardikan, dan maharnya di angka 250.000, belum termasuk ongkir. Nah, sedangkan pusaka ini yang dikenal dengan dapur Betok Budo. Untuk pusaka ini saya dapatnya itu dari teman-teman yang biasanya itu nyari pasir di dasar sungai, sedangkan ada campuran pusaka ini. Ini pun warangkanya saya pesenin di tempat pembuat warangka nggih. Dan saya maharkan di angka 500.000 saja, belum termasuk ongkir. Ya, barangkali berminat. Kalau berminat bisa lanjut via WA, jangan lupa di SS, di screenshot dulu. Sambil kode-kodenya seperti ini tuh jangan lupa ya. Biar nggak sampai salah paham gitu Om.
Nah, sedangkan kalau yang ini pisau penganti, ada lambang melatinya di sini. Pisau ini pun termasuk sangat sepuh dan kuno. Seratnya pun sudah sangat kelihatan jelas ya di sini ya. Nah, seratnya aja kelihatan sangat jelas sekali. Untuk maharnya juga sama di angka 500.000 belum termasuk ongkir. Ya, barangkali ada yang berminat, monggo bisa lanjut via WA nggih. Jangan lupa kodenya A87. Nah, sedangkan kalau yang ini kodenya A88. Untuk pusakanya jenis pisau juga, tapi pisaunya ini pisau balis. Dengan memiliki pamornya pamor melati, tangguhnya termasuk era-era kamardikan, dan maharnya juga sama di angka 500.000 saja. Nah, sedangkan ini pusaka yang memiliki khas dari Sulawesi, kodenya A96, jenis badik raja. Jenis badik raja nggih. Untuk pamornya kurang paham karena memang perbedaan sebutan ya antara Jawa dengan Sulawesi ya. Entah kalau di Sulawesi disebut apa, kalau di Jawa sendiri dikenal dengan wongkon isen. Nah, sedangkan kalau yang ini jenis pusakanya itu berdapur naga keke dengan memiliki luk 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Warangkannya sandang walikat. Warangkannya sandang walikat nggih. Untuk maharnya di angka 1 juta saja belum termasuk ongkir. Ya pastinya bisa ngikuti tipis via WA ya. Nah, sedangkan kalau yang ini jenis pusakanya itu Sempono Panjul 7, pamornya pamor Banyumili. Dengan mahar di angka 250.000 belum termasuk ongkir. Nah, ini pusakanya ya. Nah, untuk pusaka ini B30 dengan memiliki dapur Sempono Panjul, luk 7, pamornya gubet dengan tangguh kamardikan, dengan kualitas yang lumayan, dan maharnya masih tetap di angka 250.000. Jadi sangat murah meriah sekali dan termasuk sangat layak sekali untuk dikoleksi. Nah, sedangkan ini kodenya B35, dapurnya Korowelang, luk 13, pamornya Pamengkang Jagat dan Banyumili. Tangguhnya juga sama termasuk era-era kamardikan. Nah, untuk maharnya di angka 250.000 saja belum termasuk ongkir. Ya barangkali ada yang berminat, bisa lanjut via WA. Sangat layak sekali untuk dimiliki ya. Nah, sedangkan ini pusaka yang memiliki dapur sengkelat, luk 13, pamornya Banyumili. Tangguhnya juga sama, era-era kamardikan, dan maharnya pun di angka 250.000 belum termasuk ongkir. Ada pamor tambal jimatnya juga nggih. Nah, sangat layak sekali omku untuk dikoleksi ya.
Nah, sedangkan ini memiliki dapur Singobarong Luk 11 dengan pamornya Wosutah, tangguhnya Kamardikan. Untuk maharnya masih di angka 250.000 belum termasuk ongkir. Wis pokok ndang sajet, jangan lupa pokoknya langsung dibudialkan kalau cocok nggih. Nah, sedangkan kalau yang ini dapurnya brojol, pamornya gubet. Untuk kodenya B04 ya. Tapi untuk pusaka ini sudah diwarangi ulang, jadi kelihatan sangat kontras antara hitam dan putihnya. Untuk maharnya ada perbedaan dikit, di angka 300.000 belum termasuk ongkir. Nah, ini ya. Sangat bagus sekali dan sudah sangat layak sekali untuk dikoleksi. Nah, sedangkan ini jenis pusakanya itu berdapur kepala kuda ya. Kepala kuda dengan memiliki badan naga dan bersayap, kinatah, kuningan, dengan pamornya pamor Banyumili luknya luk 13. Untuk maharnya di angka 700.000 saja belum termasuk ongkir. Ya barangkali ada yang berminat nggih monggo. Tangguhnya juga termasuk Kamardikan. Nah, sedangkan untuk pusaka ini memiliki dapur yang dikenal dengan Panjianom, kodenya A15. Dapur Panjianom, pamornya Wengkon Isen dengan tangguh Kamardikan. Untuk maharnya di angka 1 juta saja. Untuk maharnya di angka 1 juta saja nggih, barangkali berminat monggo. Bisa lanjut via WA. Nah, kalau ini jenis pusakanya itu kepalanya ini kepala Ganesha ya. Jadi kepala Ganesha dengan memiliki luknya luk 7, pamornya Ngulit Semongko, dengan tangguhnya masih Kamardikan. Untuk maharnya di angka 1 juta saja belum termasuk ongkir. Ya barangkali berminat monggo bisa lanjut via WA. Nah, sedangkan pusaka ini memiliki dapur yang dikenal dengan Nogo Siluman luk 13, pamornya Ngulit Semongko. Untuk pusaka ini memiliki gaya Madiun ya. Gayanya gaya pusaka era-era Madiun. Tapi pusaka ini memiliki tangguhnya era-era Kamardikan. Dan saya maharkan di angka 1.500.000 belum termasuk ongkir. Barangkali ada yang berminat monggo bisa lanjut via WA. Nah, untuk pusaka ini memiliki dapurnya itu yang dikenal dengan dapur brojol, pamornya pamor Melati Tumpuk, dengan tangguh era-era Kamardikan juga. Garapannya garapan halus dan maharnya di angka
1.500.000 belum termasuk ongkir. Nah, untuk pusaka ini memiliki dapur Carita Keprabon dengan pamornya Untu Walang. Nggih. Untuk tangguhnya termasuk juga masih kamardikan dengan mahar di angka 1.500.000 belum termasuk ongkir. Nah, untuk pusaka ini memiliki dapurnya brojol dengan memiliki gaya era Jenggolo. Untuk bahannya ini full meteorit. Untuk maharnya di angka 1.500.000 belum termasuk ongkir. Ya, barangkali ada yang berminat, monggo bisa lanjut via WA. Nah, yang ini jenis pusakanya juga sama, Mas Yan. Dapur brojol lagi. Untuk tangguhnya termasuk sepuh kalau ini. Era-era Tuban. Dan maharnya di angka 1.500.000. Ya, barangkali ada yang berminat, monggo bisa lanjut via WA. Untuk kodenya 99 ya. Kodenya 99. Nah, sedangkan yang ini jenis pusakanya itu berdapur Nogo Kolowijo. Nogo Kolowijo dengan memiliki pamornya itu pamor ular lulut. Dengan tangguhnya juga masih kamardikan. Untuk maharnya di angka 1.500.000 belum termasuk ongkir. Kodenya 98. Nah, ini ada lagi nomor 94 ya. Untuk pusakanya berdapur Nyi Blorong dengan memiliki pamornya pamor Banyumili. Luk 5 dengan tangguh kamardikan dan maharnya di angka 1.500.000. Nah, sedangkan ini jenis keris yang terakhir nomornya 85. Kodenya 85. Dengan memiliki dapurnya itu Singo Barong. Luk 5, pamornya pamor pendaringan kebak. Dengan tangguhnya juga termasuk era-era kamardikan. Dan maharnya di angka 2.500.000 barangkali berminat. Nah, sedangkan ini golok. Ini panjangnya lumayan ini ya. Panjangnya bisa lebih dari 60 cm. Pamornya Tejo Kinurung. Bahan yang bermutu dengan tangguh kamardikan. Dan maharnya di angka 1.500.000, warangkanya warangka kulit.
sangat layak sekali untuk dikoleksi. Jadi untuk teman-teman pingin punya keris, monggo. Untuk pusaka-pusaka di sini lebih banyak kamardikannya yang di sini ya. Yang tadi saya spill itu lebih banyak kamardikannya, hampir 98% kamardikan. Tapi juga ada yang sepuh-sepuh di sini letaknya, tapi nanti akan saya spill juga, tapi bukan saat ini ya. Kita ganti edisi nanti. Barangkali ada yang berminat atau tanya-tanya, bisa lanjut via WA secara langsung. Itu nomor WA saya. Untuk lokasi saya di Surabaya. Barangkali deket daerah Surabaya, monggo bisa langsung mampir ke sini, bisa milih-milih. Terima kasih untuk teman-teman semua. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga jenengan selalu diberikan banyak-banyak rezeki, sehat selalu dan berkah barokah. Saya atas nama Mosahril Fitrianto terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu sakung dumadi.